A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar mengambil ibrah ya, atau pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya ribuan. Karena itu sedikit demi sedikit kita pindahkan Al-Quran ini dari mushaf ya yang ada di rumah kita, kita pindahkan ke dalam dada kita, sehingga kemudian Al-Quran ini menjadi petunjuk ya bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita di dalam program Tadabbur Al-Quran, masih di surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak ke ayat 126. Ayat ini menyambung ayat sebelumnya, yaitu tentang bagaimana perjalanan hidup ya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, yang merupakan Abul Anbiya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir ya, bapaknya para nabi. Ya. Dalam satu hadis memang disebut begitu ya, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena dari beliau ya lahirlah ya nabi dan rasul yang banyak. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW, itu jalurnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam ayat yang ke-126 ini ya, Allah Subhanahu wa taala merekod ya, atau merekam ya, dan kemudian mengabarkan kepada kita ya, bahwa satu ketika dahulu ya, orang yang saleh ini yang disebut sebagai Khalilullah ya, jadi Nabi Allah Ibrahim itu punya gelar yang Allah berikan ya, wattakhuzu Ibrahim khalilu kalau maksudnya, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhuzallahu Ibrahim khalila. Saya kurang pasti bunyinya, tapi disebutkan di situ bahwa Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Jadi luar biasa ya keistimewaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini ya dicatat di dalam Al-Quran pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu beliau panjatkan, beliau beliau munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berada di kota Mekah. Ya. Jadi mengunjungi Nabi Allah Ismail ya, dan ibunya yaitu Sayyidah Hajar ya. Sayyidah Hajar kan dengan Nabi Allah Ismail ya di
Di ayat-ayat sebelumnya disebutkan bagaimana beliau menempatkan ya Sayyidah Sarah dan putranya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam di sebuah lembah yang yang tandus ya. Tidak ada air, tidak ada penghuni ya, tidak ada tanaman, ya enggak ada sumber makanan. Ya. Dan itu ujian yang besar bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau kemudian di atas perintah Allah ya, meninggalkan orang yang sangat dicintai, dua orang yang sangat dicintainya. Istrinya ya, Sayyidah Hajar dan juga putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tapi karena itu adalah perintah Allah ya, cinta tinggal cinta ya. Sayang tinggal sayang, Allah lebih utama bagi Nabi Allah Ibrahim. Wajar kemudian Allah mengatakan itu tadi ya, bahwa Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Karena dia itu tadi karena beliau sanggup ya, mengorbankan yang dicintainya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, jadi ya, di Mekah inilah ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana inti doanya ini adalah doa mohon kemakmuran hidup bagi siapa? Ya, bagi anak cucunya. Ya, jadi boleh dikatakan doa ini doa mohon kemakmuran hidup bersama. Lebih lengkap Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-126 di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina. Dan ingatlah ya, ketika Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, kata Allah Subhanahu wa taala, berkata ya, atau bermunajat kepada Allah, rabbi ij'al hadza balada amina ya. Ya Allah ya, Tuhanku, jadikanlah negeri ini ya, baladan amina, negeri yang diliputi dengan keamanan. Warzuq ahlahu minas samarat. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan limpahkanlah kepada penduduknya, kepada warganya yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Berilah mereka buah-buahan ya, berilah mereka rezeki yaitu berupa buah-buahan ya. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi secara spesifik Nabi Allah Ibrahim katakan, ya limpahkanlah ya kepada warga ya yang tinggal di bilad ya, di negeri ini ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, rezeki dari buah-buahan. Nah, ya. Karena bagi mereka yang tinggal di wilayah tandus ya sahabat Idrim, buah-buahan itu adalah rezeki yang luar biasa. Ini bukan rezeki yang biasa. Mungkin kalau kita yang tinggal di wilayah tropis ya, kayak Indonesia gitu kan, ya, buah-buahan apa aja ada gitu ya. Nah, kita anggap buah itu hal yang biasa. Nah, tapi mereka yang tinggal di negeri yang tandus ya, keberadaan buah di negeri yang tandus itu hal yang amazing ya, yang luar biasa. Artinya apa? Ya secara umum minta diberikan rezeki yang terbaik ya, rezeki yang luar biasa. Nah, itu. Ya. Dan Nabi Allah khususkan doa itu untuk siapa? Ya, untuk mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Ya. Allah katakan, Allah jawab ya doa Nabi Ibrahim, siapa yang kufur atau yang kafir ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjawab doa Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kan minta yang beriman aja Allah yang kasih. Nah, tapi kemudian
Nah, di sini Allah menunjukkan Allah itu punya sifat Rahman, ya, pemurah. Ya. Allah itu pemurah, nggak pelit gitu kan. Nah, Allah katakan apa? Siapa yang kufur, yang kafir, fa'umatiuhu qalila, ya, maka aku berikan kepada mereka juga kesenangan, tapi sementara. Nah, ya. Kemudian Allah katakan apa? Summa adtarruhu ila adzabin nar. Lalu kemudian aku paksa dia, ya, untuk masuk ke dalam azab neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan doa ini, ya, kalau kita baca secara umum gitu kan, kita ambil pemahaman yang mudahnya. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah sebagai bentuk bagaimana akidah, ya, keyakinan beliau, ya, yang beliau dapatkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa setinggi-tinggi manusia, ya, yang paling tinggi derajatnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi manusia itu dianggap manusia kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi bagian Nabi Allah Ibrahim, ya, mereka yang enggak beriman kepada Allah, yang enggak beriman kepada hari akhirat, sebetulnya bukan manusia, ya. Dan enggak layak mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, tapi kemudian, ya, bukan berarti itu salah begitu, ya. Yang punya keyakinan begitu gitu kan, ya, karena memang, ya, Allah mengajarkan begitu, ya. Misalnya Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah kan, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, ya, dan orang-orang musyrik itu mereka di dalam neraka, ya, kekal abadi, dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Allah sebut begitu. Nah, itu kan akidah. Ya, kita harus punya prinsip begitu. Kenapa? Biar kita kemudian tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Karena kita tahu kalau kita kafir, kita adalah makhluk yang paling rendah, makhluk yang hina, yang nggak layak dipandang begitu kan. Jangankan, nah, diminta diberikan kenikmatan, kesenangan gitu kan. Ya, dipandang aja nggak layak lah gitu kan. Itu kan akidahnya begitu. Lalu kemudian Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah juga kan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah sebaik-baik makhluk. Nah, itu akidah Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan terus ke anak cucunya sampai ke kita. Ya, akidah kita, keyakinan kita begitu. Kalau bab berbicara kemuliaan derajat, ya, keutamaan manusia di sisi Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat begitu kan, dan beramal saleh. Nah, di luar itu tidak ada kemuliaan, ya. Lurusnya begitu. Tetapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Dia adalah zat yang punya sifat Maha Pemurah, ya, atau Maha Pengasih, ya, dikasih orang itu kan. Ya, kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, ya, pemurah, pengasih gitu kan. Ar-Rahim, penyayang. Ya. Bukan berarti orang yang Allah beri, ya, Allah sayang. Yang Allah sayang itu spesial gitu kan. Siapa itu yang Allah sayang? Yang beriman dan beramal saleh, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian dia beramal saleh. Itu orang yang mendapatkan rahimnya Allah, ya, sayangnya Allah. Nah, kalau bab sayang kan lebih, ya, lebih di atas kasih. Ya, kalau kasih mah, ya, namanya juga kasihan kan begitu, ya. Ya. Nah, Allah ini adalah zat yang Maha Pengasih, ya, zat yang Maha Pemurah. Dan itu Allah tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi sebetulnya, ya, menjadi celah bagi orang-orang kafir untuk menyadari bahwa Tuhan yang diserukan oleh para nabi, para rasul itu bukan Tuhan yang kejam. Ya, bukan Tuhan yang kejam gitu kan. Bukan Tuhan yang apa-apa menyiksa, enggak gitu kan. Allah itu memberikan kesempatan, ya, kepada manusia secara umum, siapa saja dia. Ya, kalau mau selamat, ya, ikutlah Allah gitu kan. Ya, sembahlah Allah. Pasti Allah selamatkan begitu kan. Ya, pasti Allah selamatkan, ya. Ya, jadi itu di situ ada celah. Jadi enggak, istilahnya apa? Nah, itulah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama bagi manusia, ya, bukan agama bagi satu bangsa, ya. Islam ini bukan agama bagi orang Arab, enggak, ya.
Bukan agama yang eksklusif ya, tapi agama yang Allah peruntukkan bagi seluruh manusia, dari mulai Nabi Muhammad SAW gitu kan, sebagai pembawa risalah keislaman. Kalau mau ditarik ke belakang dari Nabi Allah Ibrahim lah, karena yang memberikan nama kita sebagai umat Islam Nabi Allah Ibrahim. Muslim itu yang memberikan itu adalah Nabi Allah Ibrahim, ya, umat Islam itu kan, umat Muslim sampai nanti hari kiamat. Siapa saja bisa menjadi Muslim, apapun ya, latar belakangnya, kebangsaannya gitu kan. Sekalipun pendosa, kalau dia mau, dia bisa menjadi seorang Muslim ya, dengan meninggalkan dosa-dosanya. Sekalipun tadinya dia adalah penyembah batu, penyembah berhala gitu, kalau dia menjadi seorang Muslim bisa, ya Allah terima. Tinggalkan itu, tinggalkan itu semua, lalu kemudian ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada batasan mungkin seperti Yahudi kan. Kalau Yahudi ya buat orang yang memang darahnya Yahudi gitu kan. Di luar Yahudi nggak boleh masuk agama Yahudi gitu kan. Nah, Islam sempurna, ya, terbuka itu kan. Dan disinilah sisi di mana Allah menunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim, ya, bahwa Tuhan yang dia sembahnya adalah Tuhan yang Maha Pengasih, ya, bukan Tuhan yang kejam, yang saklek, yang nggak bisa dinego gitu ya. Jadi Allah itu zat yang Maha Pengasih. Ya, kalau kita perhatikan Nabi Muhammad kan begitu juga ya. Kalau berbicara hukum, bukan hukum itu saklek gitu kan, ada celah. Misalnya babi haram, ya, babi haram itu bukan berarti mutlak itu. Nggak saklek babi haram asli nggak boleh dimakan dalam kondisi apapun, tidak. Nah, bentuk kasihnya Allah ya, pemurahnya Allah, diterangkan kan di dalam Al-Quran. Kalau keadaannya sudah terdesak gitu kan, pilihannya antara hidup dan mati, nggak ada makanan, yang ada cuman babi, ya makan, boleh dimakan. Asal jangan berlebihan gitu kan, nggak boleh dibungkus gitu ya. Ya ada dia ketemu di situ, yang makan di situ, nanti selebihnya udah pasrah lagi kepada Allah, jalan lagi gitu kan. Nah, itu menunjukkan betapa Allah itu bisa dinego gitu ya. Nabi Muhammad juga gitu kan. Ya, ada orang kemudian melanggar aturan ya, puasa di bulan Ramadan, di mana dia kemudian bercampur dengan istrinya, ya kan itu ada hukumannya. Hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Nggak sanggup dia. Ya, dia bilang jangankan 2 bulan, sebulan aja saya ngelanggar kan gitu. Ya kata Rasulullah, ya itu kalau ya udah kalau gitu kasih makan orang miskin. Ya, 60 orang miskin kasih makan. Ya kata dia, ya Rasul, jangankan ngasih makan orang miskin, ya buat kita sehari-hari aja nggak bisa gitu kan memenuhinya, apalagi ngasih makan orang miskin gitu kan. Rasulullah tersenyum kan, nggak marah. Ya sudah kata Rasulullah, beliau ambilkan kurma sekeranjang, lalu kemudian beliau beri kepada lelaki ini, nih cari orang yang paling miskin di kampung kamu, kasih makan. Kata orang ini, ya Rasul, yang paling miskin ya saya dan keluarga saya. Rasulullah ya senyum lagi, Rasul, ya udah kalau gitu kamu bawa pulang, kasih makan anak istri kamu dengan kurma ini. Lihat itu ya, bisa dinego. Jadi ya, harusnya kita ya, kalau kita normal ya, pakai akal sehat ya, kita makin cinta dengan Allah ya, betapa Allah itu adalah zat yang penuh dengan kasih, zat yang maha pemurah. Nah, ya. Di ayat ini Allah katakan, wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa umatihu qalila, aku juga kasih dia kenikmatan, kesenangan sebagaimana yang kamu minta untuk orang beriman. Allah kasih juga, cuman sementara. Tapi sementara itu bukan berarti nggak bisa dirubah. Kalau dia kemudian di tengah perjalanan ya, sebelum mati gitu ya, sebelum ajalnya datang, dia kemudian sadar, ditinggalkan kekafiran ya, lalu kemudian dia beriman kepada Allah, dicabut itu ya, kenikmatannya berubah, karena dia sudah berubah kan dari kafir menjadi muslim. Maka ya, hukum yang Allah berikan kepada orang muslim dapat dia. Ya. Kalau dia tetap begitu di dalam kekafirannya sampai mati, ya, kesenangannya Allah kasih cuman sampai ajal tadi, sampai ujung hidup dia. Nanti di akhirat kata Allah, summa adtarruhu ila adzabin nar, lalu kemudian aku lemparkan nanti dia, aku paksa dia untuk menuju ke dalam azab ya,
neraka yang menyalanya. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Ya. Ini menggambarkan bagaimana ya beruntungnya orang yang selama hidup di alam dunia menemukan iman, menemukan Islam, gitu ya. Dan alangkah bahagianya kalau kemudian iman dan Islam ini, ya, Islam dan iman ini kita pelihara, kita jaga sampai kita meninggalkan alam dunia. Maka kenikmatan yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim untuk kita umatnya akan langgeng sampai ke akhirat, dan bahkan di akhirat Allah gandakan lagi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya ketika dia sebagaimana yang dibahas di dalam ayat ini ya, para ulama ya mengatakan bahwa doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini juga ditegaskan tentang bagaimana sifat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu keamanan bagi tanah haram dan juga sifat-sifat orang yang berhak mewarisi keamanan itu, yaitu orang-orang yang baik dan mulia, ya, orang mukmin lah gitu ya. Adapun yang dimaksud dengan kata dengan kata hadza balada amina, kata balad di situ ya menurut para ulama ya, kalau merujuk ke tekstualnya ini adalah negeri atau tanah suci Mekah. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim ya, surah yang ke-14 ayat ke-37, di situ disebutkan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya, mafhum bagi kita bahwa Baitullah itu ada di tanah suci Mekah. Nah, tanah suci Mekah ini didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim agar dijamin keamanannya ya, dari segala macam bencana ya, seperti misalnya peperangan ya, serangan musuh, pertumpahan darah, kehancuran ya. Seperti yang dialami oleh umat dulu kan, kalau umat-umat terdahulu itu kalau Allah marah rata itu ya, penghuninya nggak kelihatan lagi ya, bangunannya hancur. Ada di India itu satu perkampungan ya, namanya bukan ke perkampungan ya, kota kecil lah ya, namanya Mohenjo-daro. Ditemukan ya, digali-gali ternyata satu kota itu ya, satu kota kecil, hilang jejaknya itu. Tinggal bangunan-bangunannya ya, saluran-saluran airnya ya, tempat-tempat pertemuannya, rumah-rumahnya, pemandian umumnya, lengkap semuanya ada. Tapi orangnya nggak tahu kemana. Nah, itu kalau Allah udah marah begitu ya. Nah, jadi jangankan orang ya, negerinya Allah musnahkan. Nah, dan Nabi Allah Ibrahim berdoa agar tanah Mekah dijauhkan dari hal itu. Ya, dijaga gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehancuran. Dan di dalam doanya juga itu tadi bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendoakan agar penduduk Mekah itu diberikan rezeki berupa buah-buahan ya kepada mereka. Dan terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah surah Al-Qasas ya, ayat yang ke-57, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa di negeri itu memang Allah datangkan buah-buahan dari segala macam tumbuhan, dan itu sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dia tidak tumbuh di Mekah gitu kan, tapi Allah datangkan. Allah datangkan dari negeri-negeri sebelah sekitarnya kan begitu. Walaupun nggak bisa ditanam di situ, nggak tumbuh dia, tapi sebagai bentuk ya terkabulnya doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, beragam buah ya dari negeri-negeri yang jauh sekalipun Allah hadirkan. Apalagi sekarang ya di zaman modern begini, transportasi begitu mudah ya. Di Mekah itu ya semua buah ada ya, buah nangka aja ada ya.
Kalau semangka mah udah lazim gitu kan, ada di sana gitu kan. Buah-buah yang dari negeri tropis gitu kan, yang eksotis itu Allah datangkan, Allah hadirkan gitu. Nah, ini sebagai gambaran kepada kita bahwa betapa makbulnya ya doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa makbulnya doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan tentu ya, ibrahnya adalah yang paling utama sebetulnya. Ketika kita sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, bahwa beliau betul-betul mengorbankan ya, apa yang memang Allah minta untuk korbankan. Ya, Allah minta anaknya dikorbankan, dia kasih. Ya. Kemudian udah gede anaknya, ketika beliau punya anak ya, yang ditunggu-tunggu, Allah bilang buang anak kamu tuh gitu kan, asingkan, ya, diasingkan, ya. Diterima walaupun lagi sayang-sayangnya gitu kan dengan anak itu. Dan ketika anaknya sudah gede, kata Allah sembelih, ya, dia sembelih. Ya prinsipnya sami'na wa ta'na. Ya, ketika kita ya sudah terbiasa ya, dalam kehidupan ini ya dengan prinsip sami'na wa ta'na, semua yang Allah perintah kita dengar dan kita taat gitu kan. Nah, berarti kan makin dekat ya derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ini meminta sesuatu kepada Allah, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, mengijabah doanya ya. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah ya, doanya mustajab. Ya. Jadi kita kalau pengen doa kita ini makbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sepertinya mustahil kan kalau berbicara realitanya gitu kan, kalau bicara logika lah ya. Nabi Ibrahim mendoakan agar penduduk Mekah ya, yang jelas-jelas ya itu kan sekitarnya sekelilingnya bukit-bukit batu itu sahabat Idrim ya. Enggak bisa ditanemin itu ya. Jangankan tanaman buah ya, rumput aja belum tentu tumbuh gitu kan. Tapi Nabi Allah Ibrahim berdoa supaya penduduknya diberikan rezeki dari buah-buahan. Ya, bagi orang di zaman itu mungkin gila nih orang gitu ya. Nggak mungkin lah. Ya, dari mana? Karena ya pemikiran mereka itu tadi ya, logika kita itu ya jadi subur negerinya. Padahal cara Allah ya nggak selalu begitu. Allah itu maha pengetahuan, maha al-alim ya, yang maha pintar begitu kan. Dia punya 1001 macam cara ya untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Walaupun itu kelihatannya mustahil ya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ya, walaupun negeri itu tandus, tapi kemudian prakteknya ya mereka bisa menemukan beragam buah-buahan, makanan-makanan. Ya. Jauh dari laut ada ikan, gitu ya. Daging apa aja ada itu kan. Apalagi nanti kalau berbicara teknologi hari ini ya sahabat Idrim. Itu di Cina sudah dimulai ya, bahwa ada teknik bagaimana kemudian menyuburkan lahan tandus. Ya, mereka sudah menemukan caranya bagaimana menjadikan gurun ya, yang tadinya pasir tandus bisa jadi subur. Ini bisa jadi nanti negara Arab ya yang tandus-tandus itu ya, itu akan hijau ya, sebagaimana yang dinubuahkan kepada Rasulullah SAW bahwa satu saat nanti ya, negeri Arab ya, Sahara ya, gurun Sahara itu akan hijau kembali sebagaimana dulu pernah hijau. Tinggal nunggu momennya aja gitu ya. Nah, itulah tanda-tanda akhir zaman nanti. Nah, jadi ibrah yang paling utama itu ya. Bagaimana kemudian kita ya, belajar dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika kita minta ya. Kalau katakanlah kita berharap Allah berikan kemakmuran hidup gitu kan. Maka dua kuncinya, yang pertama dekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian mintalah, ya, mintalah apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya, kemakmuran yang kita harapkan, ya, kemakmuran hidup kita, keluarga kita, ya, itu akan Allah kabulkan. Ya kan nggak ada di antara kita yang pengen keluarga kita susah kan gitu kan. Kita pasti ingin keluarga kita makmur ya. Nabi Allah Ibrahim kan juga dalam konteks ayat ini kan mendoakan keluarganya ya.
berdoa untuk keluarganya. Siapa? Ya, di istrinya, ada anaknya, nanti ada keturunan-keturunannya gitu kan. Ya, jadi kemudian doanya makbul. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah terdatangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan, kebodohan ya, kelalaian saya bikin pribadi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.